Ketika sebuah mimpi kita pikirkan, maka mimpi itu akan berubah menjadi rencana. Dan ketika rencana itu kita ucapkan, maka rencana itu akan berubah menjadi sebuah komitmen. Dan ketika komitmen itu kita kerjakan, maka yakinlah akan terjadi sebuah perubahan. Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Selatan didirikan pada tahun 2012 yang didasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2012. Secara struktur organisasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi. Sejak berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Selatan ini telah dipimpin oleh 3 orang kepala kantor definitif dan 2 orang kepala kantor sebagai pelaksana tugas. Sekarang ini yang memimpin kantor Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Selatan adalah Bapak Dr. Andes Nasri Sakamole, MSI, terhitung sejak bulan Februari tahun 2022. Masih terbilang baru, yaitu 4 bulan masa kerja. Bapak Dr. Andes Nasri Sakamole, MSI ini sedang menjadi leader dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan aksi perubahan sebagai rangkaian dari tugas akhir peserta diklat pelatihan kepemimpinan administrasi. Walaupun beliau baru seumur jagung menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Selatan, tetapi memiliki pengalaman yang banyak, pengetahuan yang cukup, kualitas diri yang baik, interaksi dan komitmen kerja. Masa kerja 29 tahun sebagai PNS menjadi modal utama untuk sukses memimpin. Keberadaan Bapak Dr. Andes Nasri Sakamole, MSI, sebagai leader memberi harapan baru, motivasi dan inspirasi bagi kami sebagai sumber daya manusia di kantor ini untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara umum dan khususnya umat beragama yang berada di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Nasri Sakamole, MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Saya peserta PKA Angkatan 11 pada Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan aksi perubahan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kualitas penyuluh agama. Tantangan ke depan penyuluhan agama menjadi semakin berat dan tentu penyuluh agama harus ditingkatkan kualitasnya. Meningkatkan kualitas penyuluh agama yaitu dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kepada mereka melakukan penyuluhan berbasis teknologi informasi. Maka pada jangka pendek saya akan melaksanakan bimbingan teknis pembuatan video sehingga penyuluh agama akan menjadikan video sebagai salah satu instrumen penyuluhan agama di Kemenak Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Kami ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Selatan mendukung sepenuhnya penerapan aksi perubahan yang diprogramkan oleh Bapak Dr. Andes Nasri Sakamole, MSI. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini, pelayanan penyuluhan agama berbasis digital di Kabupaten Bola Mongondo
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iskandar Kamarul, SPT, Bupati Pulau Mongondo Selatan, mendukung aksi perubahan Kakan Kemenak Pulau Mongondo Selatan tentang pembuatan video penyuluhan agama yang integratif dan komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Abu Bakar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, yang juga sekaligus sebagai mentor dari Bapak Dr. Andes Haji Nasri Sakamole MPD, memberikan apresiasi dan penghargaan atas proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Pak Nasri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mongondo Selatan, dengan judul Komprehensi Media Video Penyuluhan Agama pada Kementerian Agama Pulau Mongondo Selatan. Kita berharap bahwa proyek perubahan yang beliau laksanakan ini akan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, khususnya dalam memaksimalkan tugas dan fungsi penyuluh agama, lebih khusus lagi di Kabupaten Pulau Mongondo Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada selama ini untuk digunakan dalam suatu tujuan tertentu. Penggunaan konvergensi media dalam penyuluhan agama merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang memungkinkan penggabungan berbagai jaringan. Maka konvergensi media penyuluhan agama adalah sebuah proses menjadikan para penyuluh agama memiliki kemampuan untuk membuat instrumen penyuluhan agama dalam bentuk yang lebih variatif, berupa video, naskah-naskah, ceramah yang penyebarannya dapat menggunakan media yang berbasis IT. Adapun yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya aksi perubahan ini adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Kita tidak bisa menghindar dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini. Tentu kemajuan itu harus kita manfaatkan dalam rangka melakukan perubahan, melakukan perbaikan sistem, melakukan perbaikan pendekatan di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua adalah adanya tuntutan pelayanan publik yang harus lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan. Penyuluh agama menjadi bagian yang tak terpisahkan yang harus memberikan pelayanan penyuluhan agama sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, yang menjadi latar belakang dilaksanakannya aksi perubahan adalah belum optimalnya pelayanan penyuluhan agama oleh para penyuluh karena minimnya penggunaan IT. Selama ini penyuluh agama melakukan penyuluhan masih sangat tradisional. Di satu sisi, keterjangkauan penyuluhan agama menjadi sangat terbatas. Materi penyuluhan
tersampaikan kepada umat beragama dengan keadaan yang sangat terbatas, tidak menyeluruh, dan memungkinkan menimbulkan pemahaman yang tidak integratif. Tujuan dilaksanakannya aksi perubahan, tujuan jangka pendek adalah diharapkan penyuluh agama mampu menciptakan video-video penyuluhan agama. Sedangkan tujuan jangka menengah adalah diharapkan para penyuluh agama telah memiliki jaringan kerja yang berbasis IT. Mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan ketersediaan sarana dan media yang berbasis online itu menjadi instrumen untuk melakukan penyuluhan, mampu membuat YouTube, mampu mengoperasikan jejaring kerja, mampu membuat TikTok, menyampaikan penyuluhan agama melalui Facebook, Twitter, dan media-media lainnya yang berbasis IT. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah penyuluh agama melaksanakan penyuluhan berbasis informasi dan teknologi secara keseluruhan, dengan harapan pendekatan dan perubahan cara ini dapat mewujudkan penyampaian penyuluhan yang lebih baik. Apa yang ingin kita harapkan atau manfaat yang ingin kita harapkan dari kegiatan aksi perubahan? Secara internal, kita harapkan aksi perubahan ini dapat meningkatkan kualitas penyuluhan agama, dapat meminimalisir waktu dan anggaran dalam proses penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh. Sedangkan manfaat eksternal, yaitu sasaran penyuluhan menjadi lebih luas, terbukanya peluang bekerja sama dengan stakeholder dalam pembuatan konten video penyuluhan, kepuasan pelayanan penyuluhan agama tentu bermanfaat untuk memperkuat branding Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah penyedia layanan keagamaan. Mengapa aksi perubahan ini dilakukan? Tentu karena ada masalah yang menjadi penyebab sehingga masalah itu harus dipetakan dengan jelas. Para penyuluh menggunakan media saat ini belum optimal. Artinya penggunaan media oleh penyuluh selama ini masih sangat tradisional, menggunakan lembaran-lembaran fotokopi, menggunakan pelantang suara yang kemudian bisa dibawa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, kondisi yang dihadapi, kondisi geografis yang dihadapi oleh para penyuluh, ada yang masih belum memiliki listrik dan sangat sulit dijangkau. Maka kesulitan-kesulitan geografis ini tentu akan membatasi
ruang gerak penyuluh untuk memaksimalkan pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, user IT terbatas. Sebagian penyuluh hanya menggunakan HP sebagai media, belum menggunakan semua media yang berbasis jaringan atau berbasis online. Selanjutnya, keterbatasan jaringan kerja oleh para penyuluh. Selama ini penyuluh hanya terbatas berjejaring kerja secara individual. Bahkan jika mereka memiliki kelompok itu juga sangat terbatas. Dan salah yang lainnya adalah terbatasnya sumber daya. Belum optimalnya sumber daya manusia penyuluh agama menjadi salah satu masalah yang harus kita selesaikan. Kalau ada masalah, jangan dimasalahkan, tetapi masalah itu harus diselesaikan. Maka menyelesaikan masalah membutuhkan strategi penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian dalam jangka pendek akan dilakukan BIMTEK, bimbingan teknis pembuatan video penyuluhan agama. Selanjutnya, karena pembuatan video bisa berkaitan dengan instansi yang lain, maka perlu dilakukan kerjasama atau MOU dengan instansi terkait dalam pembuatan video penyuluhan agama. Pada aksi perubahan ini, kami membuat video sebagai contoh, video yang menjelaskan, mensosialisasikan pentingnya isbat nikah. Dan video ini melibatkan 3 institusi pemerintah, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, Pengadilan Agama Bolang Uki, dan Dinas Dukcapil Kabupaten Bolsel. Selanjutnya, perlu disiapkannya sarana penyuluhan agama untuk dapat membantu penyuluhan agama, dapat membantu proses pembuatan video yang nantinya kita harapkan menjadi media penyuluhan bagi kawan-kawan penyuluh. Strategi selanjutnya adalah penyuluh agama non-PNS dapat memperluas jejaring kerja dalam memberikan penyuluhan agama dengan menggunakan informasi teknologi atau teknologi informasi yang berbasis online. Tahapan kegiatan yang sudah kami lakukan dan kami laporkan pada kesempatan ini adalah tahapan kegiatan jangka pendek. Dalam kami membuat video, maka bekerja sama dengan pihak yang terkait melakukan bimbingan kepada para penyuluh agama yang sebelumnya didahului dengan melakukan konsultasi dan adanya bimbingan dari coach dan mentor. Pada jangka pendek ini, bimbingan teknis diarahkan pada bagaimana cara membuat naskah untuk menghasilkan sebuah video yang baik, memahami sedikit tentang skenario dalam pembuatan video, dan diberi pembekalan juga tentang editing video-video pendek. Alhamdulillah, pada jangka pendek ini telah dihasilkan sebuah video sosialisasi tentang isbat nikah. Sedangkan jangka menengah
akan dilakukan nanti yang menitik beratkan kepada penguatan kemampuan penyuluh agama dalam memahami dan melakukan menggunakan media seperti YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, dan hal-hal yang terkait dengan sarana media online untuk digunakan dalam penyuluhan agama. Sedangkan jangka panjang adalah pertama, melakukan evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh Kepala KUA dan Kepala Seksi Bimas Islam. Evaluasi itu dimaksudkan dari jumlah penyuluh yang ada. Kita sudah harus mengetahui berapa yang sudah bisa melakukan penyuluhan berbasis teknologi informasi dan berapa yang belum dapat melakukan penyuluhan berbasis IT ini. Setelah kita memiliki data, maka langkah kedua adalah melakukan pendampingan kembali pada mereka yang belum mampu melakukan penyuluhan dengan berbasis online. Setelah itu kita lakukan, nanti di akhir tahun 2023 akan disampaikan laporan secara lengkap dan baik secara kuantitatif maupun kualitatif hasil yang dicapai melalui aksi perubahan. Sampailah pada sebuah kesimpulan bahwa untuk memaksimalkan penyuluhan agama telah dilakukan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan bagi para penyuluh agama berupa pembuatan video, kemampuan menggunakan media online sebagai sarana penyuluhan, sehingga penyuluhan agama dapat tersampaikan secara luas, utuh dan komprehensif berbasis teknologi informasi. Mari kita menyaksikan launching output atau hasil aksi perubahan yang akan dilakukan oleh Wakil Bupati Pulau Mangondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Abdul Hamid sebagai Wakil Bupati Pulau Mangondo Selatan. Pada kesempatan ini, launching produk video penyuluhan agama tentang isbat nikah. Video ini diproduksi oleh Kantor Kementerian Agama Pulau Mangondo Selatan, Pengadilan Agama Pulau Uki ada di Kabupaten Pulau Mangondo Selatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Mangondo Selatan. Saya berharap kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan di pemerintahan karena belum memiliki buku nikah, maka isbat nikah ini menjadi solusinya. Agar kepada seluruh masyarakat Pulau Mangondo Selatan agar memahami proses dan manfaat dari isbat nikah, video ini dapat ditonton sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.